Baiklah, dalam kesempatan ini bersama saya Vega Chandra dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Mahasiswa Bahasa Inggris. Bersama dengan narasumber kita Bang Egi Pasila sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu periode 2022-2023. Di sini kami akan berdiskusi tentang musyawarah menuju mufakat. Baiklah Bang Egi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari musyawarah sudah menjadi hal yang tidak asing bagi kita. Dan menurut Anda, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Oke, musyawarah tadi ya. Musyawarah adalah sebuah cara untuk mencapai mufakat, mencapai kesepakatan, di mana dalam musyawarah itu terdapat sekelompok orang atau forum yang memiliki tujuan yang sama untuk memecahkan masalah dari tujuan tersebut. Dan dengan adanya masalah tersebut, maka sekelompok orang tadi ingin mencari solusinya. Dan mereka berdiskusi, berunding, itulah yang dinamakan musyawarah kalau menurut saya. Apakah sejauh ini Indonesia telah menerapkan musyawarah dan mufakat dalam demokrasinya secara baik dalam kehidupan sehari-hari? Indonesia sudah menerapkan musyawarah dengan baik, saya rasakan. Contohnya saja, ketika kita SD, pemilihan ketua kelas itu berdasarkan musyawarah, kesepakatan bersama di dalam kelas. Siapa yang ingin dan siapa yang tidak ingin, seperti itu kan. Tidak ada paksaan, tidak ada unsur atau ada paksaan dari manapun, seperti itu. Jadi siapa yang ingin maju nanti berdiskusi Berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk di dalam demokrasi politik pun sudah seperti itu kan. Ada namanya musyawarah perwakilan rakyat, MPR. Dan untuk mencapai hal itu, bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menerapkannya, kita belajar dari musyawarah. Karena musyawarah kita belajar berpendapat, kita belajar menerima pendapat orang lain, menerima kritik dan saran orang lain. Jadi kalau untuk penerapan sehari-hari terhadap kita, mungkin kita diajarkan untuk lebih bisa dikritik ataupun bisa menerima masukan orang lain ketika kita salah, seperti itu. Dan kita belajar berpendapat lah untuk dalam musyawarah dalam kehidupan sehari-hari kami. Siapa saja yang berhak bersifat demokratis untuk mendapatkan musyawarah ini untuk mencapai sebuah mufakat? Semua anggota, semua orang yang terlibat dalam sebuah forum atau organisasi manapun, ketika bermusyawarah mereka memiliki hak untuk berdemokratis, seperti yang Vega bilang tadi kan. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mempunyai hak bicara dan keputusan mereka masing-masing. Sejauh yang Anda rasakan, apakah Anda termasuk seseorang yang bersifat demokratis ketika dilakukan sebuah musyawarah, bahkan jika ada suatu perbedaan pendapat dalam sebuah musyawarah tersebut? Oke. Yang pertama, saya rasa saya orangnya sudah cukup demokratis dalam bermusyawarah. Karena ketika saya salah, saya berani mengakui itu. Tapi ketika saya benar, itu saya selalu menguatkan opini saya bahwa hal itu benar dengan berdasarkan apa yang telah saya lalui atau saya ketahui dari buku bacaan atau dari sumber manapun. Ketika saya salah, saya berani mengakuinya. Ketika saya benar, saya berani untuk mempertahankannya. Menurut Anda, apa yang menjadi tolak ukur dalam mencapai sebuah kesepakatan dalam musyawarah? Yang pasti kalau untuk tolak ukur dalam kesepakatan dalam musyawarah itu yaitu banyak atau sedikitnya orang yang berlapang dada untuk menerima sebuah kesepakatan tersebut. Karena di dalam musyawarah tidak bisa dipungkiri
kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang yang ada di dalam forum dengan kesepakatan yang telah kita capai seperti itu. Pasti ada saja segelintir orang yang merasa bahwa itu tidak sesuai dengan hatinya atau sesuai dengan kebenaran yang mereka yakini. Tetapi kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebuah mufakat itu tercapai ketika orang yang berlapang dada menerima kesepakatan itu lebih banyak ketimbang yang tidak berlapang dada. Dan jika dalam sebuah musyawarah kesepakatan tidak dapat diambil, apa yang harus kita lakukan? Ketika musyawarah tidak dapat diambil, seperti yang kita ketahui dan seperti yang saya alami selama beberapa organisasi, ketika musyawarah tidak dapat, itu jalan terakhir yang memang sudah deadlock istilahnya kan, jalan buntu itu ya voting. Yang pasti voting itu memang jalan terakhir dan kadang tidak sesuai dengan harapan, tetapi dapat diterima dengan baik. Jika ada sebuah kasus penabrakan atau kecelakaan, salah satu pihak tidak ingin berdamai, maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menerapkan musyawarahnya? Jadi sebuah kondisi kecelakaan tadi ya. Tidak ada yang ingin mengalah maksudnya. Tidak ada yang ingin mengalah. Tidak ada yang merasa bersalah. Mungkin jalan satu-satunya jika mereka tidak ada yang merasa bersalah bahwa saya yang menabrak atau saya yang ditabrak seperti itu kan, ya mereka sebenarnya sama-sama salah seperti itu, karena mereka yang terlibat di dalam kejadian itu, tapi mereka tidak ada yang ingin mengakuinya dan merasa ingin benar semua. Ya kalau begitu, kalau terjadi sebuah kecelakaan, kita kembalikan ke pihak yang berwenang seperti itu, bagaimana proses hukumnya kalau mereka tidak ingin berdamai seperti itu kan. Tapi alangkah baiknya jika mereka berdamai dan ada yang mengaku bersalah, tapi itu sulit untuk dilakukan, mengaku bersalah. Dan yang pasti kalau seperti itu ya kita kembalikan ke pihak yang berwenang, bagaimana sistemnya untuk mengatur tentang kecelakaan tersebut. Apakah musyawarah di lingkungan Anda sudah baik sejauh ini? Di sekitar sudah baik sebenarnya, sudah sangat baik. Di contoh pemilihan ketua RT atau ingin menentukan sebuah iuran di dalam lingkungan, pembayaran itu sudah dilakukan, pemilihan RT juga sudah dilakukan, dan jika ada sebuah masalah di lingkungan juga dibicarakan dalam forum. Hak apa saja yang perlu diperhatikan ketika musyawarah sedang berlangsung? Hak berbicara, yang pasti hak berbicara diri sendiri dan hak berbicara orang lain. Jadi kita harus menghargai hak berbicara yang paling utama seperti itu. Hak menghormati orang lain juga. Baiklah, terasa cukup. Oke. Terima kasih untuk jawaban yang sangat baik dari Bang Egy. Oke. Terima kasih juga sudah mengundang. Ya, dan terima kasih juga untuk waktunya. Oke. Saya sebagai pewawancara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.